Apa kabar semua? Baik. Nah, sebelum kita mulai, dengar ya namanya dipanggil. Ibu mau absen, oke? Oke. Perhatikan ke depan. Vivin, hadir. Irwan, hadir. Irfan, hadir. Berarti semuanya hadir ya? Pintar anak-anak ibu. Nah, sebelum kita mulai, siapa yang mau pimpin kita doa sebelum belajar? Ada yang mau? Enggak? Nah, silahkan Irwan. Ya, tenang ya semua. Amin. Tepuk tangan dulu buat Irwan. Yang lain juga begitu ya, harus berani pimpin doa, oke? Oke. Nah, ada yang masih ingat yel-yel kita? Masih, ayo berdiri dulu. Oke, biar semangat kita yel-yel dulu ya sebelum belajar. Nah, ayo sama-sama tepuk semangat. 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 Nah, kurang semangat. Ayo tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. 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 Nah, silahkan duduk. Oke, anak-anak, ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Ya, silahkan Vivin. Tentang apa? Ya, pintar sekali. Tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Nah, hari ini kita akan masuk tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, tentang aneka benda di sekitarku. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak, adalah kita mampu mengetahui tentang benda hidup, benda mati, dan bukan benda. Nah, yang berikut kita dapat mengelompokkan benda berdasarkan warna, berdasarkan bentuk, berdasarkan ukuran. Nah, yang berikutnya kita mampu melakukan pengukuran menggunakan penggaris. Nah, selanjutnya kita mampu bernyanyi atau menyanyikan lagu dengan tempo dan pola irama yang tepat. Nah, oke, silahkan anak-anak buka buku paket kalian. Ya, halaman 2. Nah, tentang apa di situ? Aneka benda di sekitarku. Pintar. Nah, ayo kita sama-sama baca teks yang ada. Oke. Apa itu benda? Nah, pintar sekali. Oke. Nah, dari teks yang baru kita baca ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan atau informasi yang kita dapat dari teks yang baru saja kita baca. Ada? Siapa angkat tangan? Ya, silahkan Irwan. Benar sekali. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan benda hidup. Nah, ada lagi? Nah, silahkan. Nah, benar sekali. Batu, gelas, dan buku itu benda mati. Ada lagi? Ya, silahkan. Benar sekali. Cahaya dan panas itu bukan benda. Ada yang tahu kenapa cahaya dan panas itu tidak termasuk dalam benda? Nah, coba dengarkan ibu ya. Nah, cahaya dan panas itu tidak termasuk benda karena tadi kita telah baca bahwa benda itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, massa benda itu diukur dengan cara ditimbang. Nah, cahaya dan panas ini tidak memiliki massa. Oleh karena itu, cahaya dan panas ini tidak termasuk dalam benda. Nah, sudah mengerti? Sudah, pintar sekali. Nah, sekarang kita akan akan melakukan permainan. Nah, dengarkan ibu baik-baik ya tentang permainan kita. Oke. Nah, di depan yang ibu pegang ini adalah kertas yang berisi nomor, dari nomor 1 sampai nomor 8. Nah, ibu akan bagikan kalian dalam beberapa kelompok. Nah, ibu akan bagikan kertas ini. Nah, misalkan kelompok 1 mendapatkan nomor 2. Nah, coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di depan. Nah, nomor 2 di sini ada buku. Ya kan, ada buku. Nah, kelompoknya Irwan misalkan harus memberitahukan kepada kita semua buku ini termasuk benda hidup, benda mati, atau bukan benda. Oke, nah seperti itu permainannya. Sudah mengerti? Sudah. Nah, ibu akan bagikan kalian dalam beberapa kelompok dan akan bagikan kertas yang ada di dalam ini. Nah, ibu acak ya. Oke, ibu akan bagikan dalam
Nah, sudah ya. Nah, sekarang kelompok siapa yang sudah siap? Angkat tangan. Nah, silahkan kelompoknya Irfan. Ya, silahkan dibuka kertasnya. Dapat nomor 4. Nah, nomor 4 di sini ada batu. Nah, ayo kelompok Irfan menjelaskan, batu ini benda hidup, benda mati atau bukan benda? Benda mati. Nah, pintar sekali. Karena batu ini tidak bergerak. Ayo tepuk tangan untuk kelompoknya Irfan. Nah, selanjutnya, ya silahkan kelompok 3. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini adalah api. Nah, silahkan, api ini benda hidup, benda mati, atau bukan benda? Bukan benda, pintar sekali karena tidak memiliki massa. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya, ya silahkan kelompoknya Irwan. Oke, nomor 6. Nah, nomor 6 di sini ada es. Ya, es. Nah, es ini benda hidup, benda mati, atau bukan benda? Bukan benda. Nah, untuk kelompoknya Irwan, perhatikan ya. Nah, es ini termasuk benda mati. Kenapa? Karena es ini memiliki massa. Nah, massanya bisa ditimbang. Jadi es ini merupakan termasuk dalam benda mati. Nah, tepuk tangan juga untuk kelompoknya Irwan. Nah, ya berarti kalian sudah mengerti ya, benda hidup, benda mati, dan bukan benda. Kalian sudah bisa membedakan benda-benda tersebut. Ya, pintar sekali anak-anak ibu. Nah, coba kalian perhatikan gambar-gambar yang ada di depan ini. Nah, ada apa-apa saja di depan ini? Baju, benar sekali. Ada apa lagi? Induk gajah. Ada apa lagi? Jam. Apa lagi? Lemari. Ya, pintar sekali. Nah, kita akan mengelompokkan benda-benda yang ada di depan ini berdasarkan warna, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan ukuran. Nah, di sini kita akan mengelompokkan berdasarkan warna merah. Yang berikut berdasarkan bentuk lingkaran. Yang berikut berdasarkan ukuran yang besar. Nah, sudah mengerti? Ya. Nah, tugas kalian menyebutkan benda-benda apa saja yang ada di sini yang masuk dalam kriteria pengelompokan berdasarkan warna, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan ukuran. Nah, seperti itu. Sudah mengerti? Nah, ayo. Nah, yang pertama benda berwarna merah. Di bagian kiri sini benda apa saja yang berwarna merah? Baju, pintar sekali. Apalagi? Sofa, pintar sekali. Yang berikut, ada lagi? Tidak. Nah, yang berikut berdasarkan bentuk. Nah, di sini bentuk lingkaran. Ada apa saja? Jam, pintar sekali. Ada apa lagi? Bola, pintar sekali. Yang berikut ada apa lagi? Tidak ada. Nah, pintar. Nah, tersisa ada induk gajah, anak gajah, dan juga ada lemari besar dan lemari kecil. Nah, yang terakhir ini kita akan mengelompokkan berdasarkan berukuran besar, benda yang berukuran besar. Nah, ada apa saja benda yang berukuran besar pada bagian kiri ini? Benar sekali, induk gajah. Nah, selanjutnya lemari yang besar. Nah, pintar. Nah, berarti kalian ini sudah pintar-pintar, sudah bisa mengelompokkan benda berdasarkan warna, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan ukuran. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, di sini ada yang pernah melihat orang melakukan pengukuran atau pernah melakukan sendiri pengukuran? Ya, silahkan Irwan. Melihat siapa dan mengukur apa? Ya, Ibu Irwan mengukur kain. Ibu Irwan mengukur kain menggunakan meter. Ya, benar sekali. Nah, coba kalian perhatikan benda yang Ibu pegang ini. Nah, di sini ada meter dan juga ada penggaris. Nah, satuan dari meter dan penggaris ini adalah sentimeter. Nah, meter dan penggaris ini merupakan alat ukur yang baku. Nah, di sini Ibu akan contohkan cara mengukur menggunakan penggaris. Nah, coba kalian perhatikan ya, cara mengukur dengan benar, cara mengukur menggunakan penggaris. Nah, ujung benda yang akan kalian ukur itu letakkan pada ujung mistar seperti ini. Nah,
Dan di sini kita langsung mengetahui benda itu berukuran atau panjangnya berapa. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini kalian bisa langsung mengetahui kan, benda buku ini yang ibu pegang ini ukurannya berapa, panjangnya berapa. Ada yang tahu? Nah, pintar sekali anak-anak ibu. Nah, berarti kalian sudah mengerti ya cara mengukur menggunakan penggaris. Perhatikan cara lain ya. Ibu di sini akan mengukur pulpen, benda lain. Nah, di sini ibu akan mengukur pulpen ini. Nah, seperti yang tadi ibu jelaskan bahwa ujung dari benda yang akan kalian ukur itu letakkan pada ujung penggaris. Nah, di sini kalian langsung mengetahui benda ini panjangnya berapa. Nah, di sini pulpen ini panjangnya berapa? Ada yang tahu? Benar sekali, 15 cm. Jangan lupa ya, cm. Nah, tugas kalian coba kalian perhatikan. Nah, di depan ini tugas kalian sepulang dari sini kalian mengukur benda yang ada di depan ini. Nah, ibu sebutkan ada penghapus. Yang pertama ada penghapus, yang kedua ada krayon, yang ketiga ada pensil, dan ada spidol. Nah, tugas kalian mengukur benda ini menggunakan penggaris. Oke, ibu jelaskan lagi ya tugasnya. Sampainya di rumah kalian mencari benda yang ada di depan ini. Ada penghapus, krayon, pensil, dan juga spidol. Nah, tugas kalian mengukur benda-benda yang ada di depan ini menggunakan penggaris. Nah, menggunakan penggaris, dan tugasnya dikumpulkan besok. Nah, ibu mau lihat anak-anak ibu sudah bisa mengukur atau belum. Oke. Nah, ada yang pernah melihat orang bernyanyi atau melakukan orang bernyanyi diiringi alat musik. Ada yang pernah? Nah, ada yang pernah menyanyi? Pasti semua pernah kan? Nah, jadi kita bernyanyi itu pasti disertai dengan gerakan, ada juga yang disertai dengan alat musik, seperti itu. Nah, ada yang tahu lagu Topi Saya Bundar, ciptaan dari Kak Nunuk? Semua belum tahu ya? Nah, lagu Topi Saya Bundar ini diciptakan oleh Kak Nunuk. Nah, dengan tempo yang lambat. Nah, coba kalian berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Oke? Nah, karena semua belum tahu, jadi perhatikan dulu ibu. Nanti setelah itu kita sama-sama bernyanyi dengan diiringi dengan gerakan. Oke? Nah, lagunya Topi Saya Bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar itu bukan topi saya. Nah, sudah? Nah, ibu ulangi sekali lagi ya. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar itu bukan topi saya. Nah, sudah bisa semua? Ayo berdiri kita sama-sama ya menyanyi. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar itu bukan topi saya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Wah, anak-anak ibu sudah bisa ya bernyanyi dengan disertai gerakan yang tepat. Oke, silahkan duduk. Nah, pembelajaran kita sampai di sini saja. Dan jangan lupa tugas yang tadi ibu berikan. Ada yang sudah lupa pasti tugasnya. Ya, tugasnya tadi kalian mengukur menggunakan penggaris benda yang tadi ibu sebutkan. Ada penghapus, ada krayon, ada pensil, dan ada spidol. Nah, kalian mengukurnya menggunakan penggaris. Nah, tugasnya itu akan kita bahas besok. Nah, akan dikumpulkan. Jadi sampai di rumah kalian mencari benda yang ibu sebutkan, lalu kita akan sama-sama membahas panjang dari benda tersebut. Oke, jangan lupa juga besok bawa benda yang kalian ukur itu ke sekolah. Bisa? Bisa. Nah, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Hari ini kalian sangat pintar ya. Kita sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Tepuk tangan dulu. Nah, sebelum kita pulang, siapa yang mau pimpin kita doa sebelum pulang? Ada? Oke, silahkan pimpin. Tenang ya, kita mau berdoa sebelum pulang. Amin. Nah, terima kasih Vivin. Oke, jadi
pembelajaran kita sampai di sini saja. Jangan lupa kalian pulang langsung ke rumah, jangan singgah kemana-mana dan hati-hati di jalan. Dan jangan lupa karena cuacanya lagi panas, jadi diwajibkan untuk membawa air minum setiap hari ke sekolah. Oke? Oke, ya silahkan.